Soldiers apa Cups? Kembali lagi bersama saya Rachel di Star Genius minggu ini. Yuk kita langsung simak aja informasi-informasinya. Informasi yang pertama, Stargy mengadakan Stargy Night Prayer setiap hari Kamis pukul 8.30 malam. Bagi kalian yang mau join, kalian langsung bisa DM aja di @stargy.zion. Informasi berikutnya, gereja kita juga mengadakan Morning Prayer yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 via Zoom. Buat kalian yang mau join juga, kalian bisa langsung DM aja di @stargy.zion. Soldiers, setelah ini kita juga ada Home, House of Maturity and Evangelism. Nah, buat teman-teman yang belum punya home, kalian bisa langsung DM aja kita di @stargy.zion ya. Informasi yang terakhir, yuk kita sama-sama menabur benih mujizat yang kalian bisa langsung scan aja QR code yang ada di layar ini. Selamat menabur. Itu aja nih Star Genius untuk minggu ini. See you at home. Enjoy the service. Bye-bye. Shalom Stargy, apa kabar semuanya? Ayo semua bangkit berdiri semua yang lagi di kasur, lagi duduk semuanya pakai bed cover semua, ayo berdiri. Yang lagi duduk di sofa, di depan TV, berdiri juga ayo. Nah itu tuh yang pakai baju hitam, lagi makan mie instan ya? Iya kamu. Nah ayo berdiri yuk. Kita siap memuji Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan, kita berikan yang terbaik, amin. Yuk semuanya. Mari tutup mata, kita sama-sama berdoa dulu. Bapak terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapak. Terima kasih buat penyertaan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun kondisi kami saat ini ya Tuhan. Walaupun mungkin kami di rumah saja Tuhan. Ataupun mungkin Engkau punya kegiatan yang lain Tuhan. Apapun itu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sukacita daripada-Mu Tuhan. Ada pada kami karena kami tahu kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah generasi bintang. Kami adalah star generations, kami adalah soldier-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan, seluruh hidup kami Tuhan, seluruh ibadah ini Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap memuji-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati kami. In the name of Jesus Christ, setiap Stargy yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semua katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semua katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sorak-sorak yang paling mulia buat Tuhan. Masih kuat memuji Tuhan? Come on, semuanya katakan haleluya. Semuanya dengan iman katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari katakan berkarakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Come on. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Woo! Yeah. Yes, Lord, kami percaya Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami lebih daripada pemenang Tuhan. Kami lebih daripada pemenang Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Joy, Jesus, Jesus, Jesus. Oh. Oh, I'm no longer slave to fear, 'cause I am a child of God. I'm no longer slave to fear, 'cause I am a child of God. Mari deklarasikan ini. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. You unravel me with a melody, sung me with a song of deliverance from my enemies. All my fears are gone. I'm no longer slave to fear, 'cause I am a child of God. I'm no longer slave to fear, 'cause I am a child of God. I'm a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. From my mother's womb, from my mother's womb,
your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child. Say, I'm no longer a slave to fear. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm a child of God. I'm a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. Yes, Lord, you split the sea. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. 'Cause I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Yes, Lord. 'Cause I am a child. Mari deklarasikan ini. I'm no longer a slave. I'm no longer a slave to fear. 'Cause I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. 'Cause I am a child of God. Apapun kondisimu saat ini, apapun tantangan yang sedang kau hadapi, baik itu keterikatan, baik itu kejatuhan, baik itu ketakutan, dosa yang merintangi, apapun itu, kita lebih dari pemenang karena Tuhan ada di dalam kita. Kita lebih dari pemenang karena Tuhan mengasihi kita. Kita lebih dari pemenang karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Come on, deklarasikan ini, deklarasikan ini, deklarasikan ini. Kita lebih daripada pemenang. Woo! Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
pemenang. Come on Starji, raise up your voice. Kita lebih dari pemenang. In the name of Jesus, kita lebih dari pemenang. 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 I'm no longer slave to fear, 'cause I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child. Come on, say I'm no longer a slave to fear. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear, 'cause I am a child of God. Come on, you split the sea. Woo! Oh, come on, declare this. You split the sea. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. Yes, Lord. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. Sekali lagi katakan, you split the sea. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. Yes, I am. I am a child of God. Yes, Lord. I am a child of God. Yes, Lord. Kami percaya Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang telah dimenangkan. Kami yang diselamatkan. Kami lebih dari pemenang. Karena Engkau di dalam kami Tuhan. Kami sekarang Tuhan siap duduk dengan tenang Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara lebih lagi Tuhan. Bukanlah message-message-Mu lebih lagi Tuhan. Dan biar kami bisa mendengarkan. Dan kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan. In the name of Jesus Christ. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Hello Starji, how are you semuanya? I really hope bahwa setiap dari kita itu safe and healthy ya. Nah, I think it's been a while already ya, since last time kita adain ibadah on-site di gereja, dimana kita ada semua datang ke gereja sama-sama untuk ibadah dan sekaligus home setelah ibadah gitu ya. Nah, teman-teman semuanya terus nantikan info dari home leadersnya dan juga mungkin nanti news di Starji gitu ya, karena kita akan terus update, karena hopefully in the meantime kita akan adakan lagi ibadah on-site gitu. Nah, untuk hari ini sharing yang aku mau sampaikan, firman Tuhan yang aku mau sampaikan, aku beri judul Not Self-Love But Love God and Others. Ya, jadi mungkin kalian semua, kita semua di sini semua kan aktif bergadget, aktif dengan sosial media ya sekarang ini ya. Dan kalau di sosial media, di Instagram ataupun di platform lainnya banyak banget sekarang ngebahasin tentang banyak anak-anak yang bicara tentang
self love, bicara tentang self healing, berbicara tentang just do what you wanna do, just do what you love to do, dan segala macam semuanya itu gitu ya. Sekarang tuh itu menjadi satu topik yang hot banget gitu. Dulu awal-awalnya self love, sekarang makin kesini ngomongin tentang healing gitu kan, kayak oh gue butuh waktu buat healing dan lain sebagainya gitu ya. Nah sekarang tuh memang selama terutama ya aku perhatikan sejak pandemi terutama gitu ya, dimana orang-orang itu kerjaannya cuma di rumah doang gitu ya, terbatas gitu, yang which is sebenarnya secara nature gitu ya, namanya manusia itu nature-nya itu pengen bebas dalam artian senang dengan kebebasan. Once ada kebebasan kita terbatas nih gitu ya, semenjak pandemi gitu kan ya, kita nggak bisa ngelakuin apa yang kita mau lakuin, kita nggak bisa pergi ke mana-mana yang kita mau gitu ya. Itu mulai tuh bermunculan refleks dari orang-orang itu adalah stres, bosen di rumah doang gitu kan. Terus ada nature satunya lagi, kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial. Kita ini manusia adalah makhluk sosial yang seharusnya ketemu dengan orang lain. Se-introvert-introvertnya kita, pasti ada satu titik di mana kita juga pengen gitu ketemu dengan orang dan lain sebagainya. Dimanapun ketika kita membangun hubungan, ketika kita lagi mau berbisnis dan lain sebagainya, akan jauh lebih enak ketika kita bertatap muka gitu kan ya. Karena memang nature-nya manusia, selain tadi kita pengen bebas, kita ini juga adalah makhluk sosial yang kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, dan kita butuh bersosialisasi. Nah jadi sekarang nih belakangan ini topik-topik mengenai self love, mengenai tentang healing, self healing and everything itu makin marak semakin kesini. Kenapa? Karena sekarang kerjaannya di rumah doang, segala sesuatu semua terbatas. Tapi bukan berarti ketika kita di rumah kerjaan jadi semakin sedikit gitu ya. Faktanya udah makin di rumah, kerjaan makin banyak. Yang kerja waktunya jadi tidak terbatas karena kita di rumah kerja 24 jam, kita di rumah, dan di rumah itu pula kita bekerja. Jadi seakan-akan sekarang waktu bekerja kita juga yang tadinya cuma 8-9 jam per hari malah bisa nambah gitu kan, karena nggak ada time limitnya gitu. Kalau kita kerja di kantor gitu kan, oh kita ada waktunya, oh jam 5, jam 6 teng kita pulang gitu kan, and then that's it gitu. Di rumah kita nggak ngurusin kerjaan lagi gitu kan. Tapi sekarang case-nya udah berbeda. Ketika di rumah kayak time-nya tuh unlimited gitu untuk setiap bos kita atau teman rekan kerja kita gitu, untuk kontak kita ngomongin tentang kerjaan. Begitu halnya juga dengan teman-teman yang kalian-kalian yang sekolah dan yang kuliah gitu kan. Di awal-awal mungkin kayak oh ya happy gitu kan ya, kayak oh ya gue nggak usah harus datang ke kampus, nggak perlu datang ke sekolah, nggak usah bangun pagi-pagi banget gitu kan, bangun rada siang, nggak mandi pun juga sekolah bisa gitu kan, nggak mandi pun kuliah juga fine gitu. Tapi semakin kesini pasti kita makin menyadari gitu bahwa sebenarnya ada keterbatasan yang kita nggak bisa pungkiri gitu ya, ketika kita menjalankan sekolah ataupun kuliah yang sifatnya online. Guru pun juga terbatas, punya keterbatasan untuk bisa menyampaikan materi dengan baik gitu ya, dibandingkan dengan kita bertemu tatap muka gitu kan. Nah tapi anak-anak juga yang di rumah juga pikiran kayak awal-awal, oh ya gue nggak apa-apa deh di rumah nih, asik nih, nggak usah harus ke sekolah gitu kan. Tapi semakin kesini gurunya juga mungkin udah mulai rada males gitu kan ya, kayak harus ngejelasin via Zoom gitu kan ke kalian-kalian semua, ke kita-kita semua yang ada di rumah. Kadang kita tinggal tidur, gurunya jelasin apa juga bodo amat gitu kan. Sampai akhirnya gurunya at the end apa? Ya udah nih, gue kasih tugas yang banyak biar lu baca tuh buku mau nggak mau gitu kan. Jadi kan semakin kesini kita merasa bahwa meskipun kelihatannya di rumah, it seems like we're not doing anything, but actually a lot of things to be done at home. Karena semua kerjaan banyak di rumah gitu kan. Meskipun sekarang sudah mulai kita bisa pergi kemana-mana gitu ya, tapi still a lot of things masih kita kerjakan basisnya di rumah gitu kan. Nah, dan justru karena aku melihat semakin merenungkan gitu ya, selama di pandemi kita semakin seperti itu, semakin kita merasa butuh yang namanya diklaim, yang sesuai dengan yang diklaim orang-orang itu adalah self love, tentang healing gitu ya, kayak gue butuh waktu nih untuk gue me time. Bukannya berarti salah untuk punya me time, of course not gitu ya, tapi sekarang ada sampai di titik dimana lumayan ekstrim, ditarik sampai ke ujung gitu ya, kayak oh ya ini ya gue harus mengasihi diri gue sendiri, gue harus punya me time nih, gue nggak mau ngerjain ini dulu, gue nggak perlu gini, gue nggak peduli dengan apa kata orang, gue nggak peduli dengan apa yang terjadi di sekeliling gue, yang penting I'm happy as long as I'm doing what I love to do dan lain sebagainya. Intinya
Semua itu kembali lagi orang-orang tuh dibawa kepada konsep tentang me, myself, and I. Everything is about me, everything is about me, everything has to do with me. Kalau nggak ada gue-nya, gimana gitu rasanya. Jadi benar-benar kita udah mulai fokusnya hanya kepada diri sendiri. Everything is focused on the God of self. Ya, semuanya tuh kesannya fokusnya kepada diri sendiri gitu. Lama-lama sampai di satu titik mungkin kita bisa lupa gimana caranya untuk mempunyai hubungan yang erat antara kita dengan orang lain. Satu sama lain tuh mungkin kita udah bisa lupa sampai di satu titik seperti itu gitu ya, karena dengan seluruh kesibukan yang ada yang hanya terfokus di rumah. Nah, belakangan ini di gereja juga ya, kita banyak nih bahas tentang family, ya banyak bahas tentang hubungan father and son dan lain sebagainya. Nah, di dalam value gereja kita, siapa teman-teman di sini yang tahu core values dari gereja kita? Kita punya 8 core values, yaitu yang pertama adalah accurate, excellent, family, faithful, generosity, honesty, honor, dan juga teamwork. Nah, untuk kita nih sebagai anak-anak muda yang ada di dalam rumah Tuhan di Gereja Kemuliaan Zion Light to the Nations, kita pun juga harus punya values yang sama. Dan untuk menjalani semua values ini, semua itu butuh didasari oleh yang namanya kasih atau love. Dan tentunya bukan self-love yang digembar-gemborkan di sosial media di luar sana. Tapi the love of God and the love for the people. Itu yang kita butuhkan untuk kita semua bisa sama-sama menjalankan core values yang gereja kita pegang gitu ya. Kebayang nggak sih, sekarang gini ya, aku mau ajak kita semua untuk coba melihat example simple yang akan aku sampaikan. Misalnya nih, kalau kita ada di dalam sebuah keluarga, ya, di dalam sebuah keluarga, baik itu keluarga jasmani kita ataupun keluarga rohani kita di gereja. Sekarang kalau semua orang di dalam keluarga maunya enaknya sendiri-sendiri aja, bisa-bisa kayak gini nih, ada mamah gitu di rumah gitu ya, mamanya bilang, aduh udah deh, lu orang pada makan sendiri ya, mama capek, mama gak mau masak, udah tiap hari gue udah gak usah masakin lagi ya, lu orang makan sendiri-sendiri ya. Itu yang ada ya, anak-anak sama suami semuanya terlantar, gak ada yang mikirin makanan. Kalau anak sakit, papa mamanya malas, bodo amat. Udah deh, gue nggak usah nganterin ke rumah sakit deh, ntar juga deh sembuh sendiri. Bodo amat deh, gue capek, gue nggak mau nganterin deh, gitu ya. Ya, buyar dong kalau kayak gitu, masa anak sakit nggak dibawa ke dokter gitu kan? Atau sebaliknya, mama papanya lagi kesusahan nih, orang tua kita di rumah lagi capek, lagi susah, terus harus bawa barang berat gitu ya. Terus kita lihat, kita bodohin amat aja gitu, kayak bodo amat deh, mereka masih kuat gitu ya. Nanti one day, kalau kita biarinin terus kayak gitu, one day namanya orang udah tua gitu ya, dia pasti bisa ada di satu titik di mana ada sakit pinggang gitu ya. Nggak usah ngomongin tua ya, aku aja kadang suka udah mulai sakit-sakit pinggang gitu kan, pertanda udah mulai ada faktor U di sana gitu kan. Nah, jadi one day orang tua kita bisa seperti itu gitu. Dan kalau udah one day mama papa kita ternyata sakit pinggang, yang ada malah mereka nggak bisa bawa barang berat sama sekali. Ya, itu kan jadinya malah kebayang nggak sih gitu, kayak dari yang kita cuek, bodo amat gitu ya. Nah, sampai nanti one day orang tua kita malah udah nggak bisa ngangkat berat lagi, sampai harus kita bantu dan lain sebagainya. Nah, dari example yang simple yang tadi aku sampaikan, bahwa kita bisa lihat everything that is done without love will end up hurting. Everything that is done out of self-love will also end up hurting people around us. Jadi semua hal yang dilakukan tanpa kasih, at the end akhirnya akan melukai orang lain. Example yang tadi simple tadi, contoh yang simple tadi, orang tua yang harusnya kita bantu tapi kita nggak bantu karena kita pikir kita bodo amat lah. Gue juga males ngangkat berat-berat gitu ya, karena kita nggak peduli dengan orang lain, karena kita egois. One day it will hurt the parents. One day orang tua kita yang akan kesakitan pinggangnya. Same thing happens gitu ya. Everything that is done out of self-love itu juga akan melukai orang lain. Karena self-love is not love. Self-love itu egois. Ya. Nah, sekarang untuk ayat pembuka, kita mau sama-sama buka yuk di Alkitab kita di Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40.
Sama-sama buka ya, sama-sama kita baca. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat berikutnya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, di ayat yang tadi kita baca ada berapa hukum? 3 atau 2? Hukum terutama dibilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Yang kedua, hukum kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada nggak hukum ketiga yang bilang kasihilah dirimu sendiri? Nggak ada. Ya, hukumnya jelas cuman ada 2, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. So di sini jelas ya, hal yang utama dan yang penting adalah loving God, mengasihi Tuhan Allah, dan loving people, mengasihi sesama manusia. Di ayat Alkitab ini nggak ada bahas tentang self love atau mengasihi diri sendiri. Hukumnya cuma 2 ya. Dan yang namanya cinta atau mengasihi diri sendiri itu udah natural. Bawaan dari lahir, setiap manusia, setiap dari kita termasuk aku, kalau bisa tuh ya kita nggak usah mikirin orang lain capek-capek. Kita nggak usah mikirin di sekitar kita lagi terjadi apa. Yang enak-enak aja yang kita pikirin, yang senang-senang aja, yang bikin kita happy gitu. Pokoknya yang penting gue happy. Nah, mungkin kita juga udah sering dengar, udah sering baca, dan bahkan mungkin buat kalian semua yang udah Kristen dari kecil, yang udah ikut sekolah minggu dari kecil juga udah sering ngafalin ayat hafalan ini gitu kan. Emang gampang sih cuma buat ngafalin ayat gitu, tapi ngejalaninnya susah. I know. Gitu ya. Always easier to be said than to be done. Nah, tapi daripada kita buat beribu-ribu alasan untuk kita nggak melakukan hukum yang pertama dan yang kedua ini, yuk kita sama-sama hari ini kita mau punya mindset, kita mau set mindset kita untuk kita punya semangat yang sama, yaitu mau bertumbuh di dalam kasih. Nah, sekarang mungkin kita berpikir nih, tapi how can we truly love like that? Gitu ya, nggak sempet deh gue mikirin orang lain, nggak sempet deh mikirin buat mengasihin Tuhan. Ya betul, mungkin secara manusia we can not truly love on our own. Ya, that's why kita harus melihat, kita harus memandang kepada Allah yang merupakan sumber dari kasih itu. Ya, Alkitab tuh mengajarkan bahwa Allah itu bukan cuma sumber dari kasih, tapi Dia itu adalah kasih itu sendiri. Nah, kita baca ayatnya. Kalau nggak percaya nih ya, kita baca nih ayatnya. Di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, kita bisa dengan tulus mengasihi itu bukan karena kita berusaha, tapi karena memang Tuhan itu udah mengasihi kita terlebih dahulu dan kita harus mengalami kasih-Nya gitu ya. Dan makanya dari itu kita semua ini harus sama-sama memandang kepada Allah yang adalah kasih itu sendiri. Meskipun mungkin kita semua tuh nggak bisa memberikan kasih yang seperfect itu gitu ya, sama seperti Allah mengasihi kita. Tapi satu hal yang pasti, dan aku mau kita semua sama-sama put mindset di sini gitu ya, bahwa kita semua selalu bisa bertumbuh dan memperbesar kapasitas kita dalam mengasihi. Ya, jadi yang kita perbesar itu adalah kapasitas kita untuk mengasihi gitu. We can always grow our capacity to love. Dan hidup dari kasih Allah itu bisa diwujudkan dengan apa nih? Dengan ketika kita belajar untuk menyadari, ketika kita belajar untuk menyandarkan kehidupan kita kepada Dia setiap waktu gitu ya. Lama-lama kita tuh semakin menyadari bahwa kita ini adalah produk dari kasih Allah yang luar biasa. Jadi kalau kita mau memperbesar kapasitas kita untuk dapat mengasihi lebih lagi, itu bukan dengan mencoba sendiri ya, dengan kekuatan sendiri terus-terusan striving gitu ya, mengandalkan kekuatan sendiri gitu. Tapi justru kita harus bisa melihat dan belajar dari kehidupan Yesus dan benar-benar mengejar hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui salah satunya doa. Ya, Yesus waktu hidup di dunia benar-benar yang namanya tuh dia menyangkal diri gitu loh ya, dikatakan dia menyangkal dirinya. Maksudnya apa sih menyangkal diri, atau dalam bahasa Inggris dikatakan self
deny himself gitu ya. Ya basically benar-benar hidup itu yang semerta-merta tidak untuk kepentingan diri sendiri. So Jesus taught us to deny ourselves instead of loving ourselves. Ya, ingat ya bahwa Jesus didn't teach us to love ourselves, tapi he taught us to deny ourselves. Dan tentunya untuk memperbesar kapasitas kita dalam mengasihi, kita juga harus memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan firman itu yang akan menuntun kita untuk dapat berjalan dan hidup dalam kasih. Ya, kita buka di Mazmur 119 ayat 105. Ini I'm pretty sure everyone knows this verse. Dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. So if you wanna live di dalam kasih, kalau kita mau hidup di dalam kasih, kalau kita mau grow our capacity di dalam mengasihi, selain kita berdoa membangun hubungan dengan Tuhan, get to know the love gitu ya, yang Allah yang adalah kasih, kita juga harus memperlengkapi diri kita dengan firman, karena firman itu yang akan menjadi pelita bagi kaki kita, yang akan menerangi setiap jalan kita dan ketika kita berjalan di dalam kasih. Nah, mungkin kita bertanya-tanya nih, kok aku udah doa, aku udah baca firman, setiap hari aku baca, setiap hari aku doa, tapi kayaknya aku belum bisa tuh mengasihi. Kayaknya dua cara itu tadi tuh nggak mempan deh sama sekali buat aku, gitu kan. Well, ada satu hal yang mungkin kita lupa ya, ada satu hal yang nggak akan pernah bisa berjalan bersamaan dengan kasih. Apa sih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Itu adalah pride atau kesombongan atau keangkuhan. Ya. Pride and love will never go together. They will never coexist. So you either hold on your pride or you lose your pride in order to love like Jesus. Ya, so remember this. Ingat ini baik-baik. Kalau kita udah merasa kayak udah doa, kok kayaknya udah baca firman, tapi kok kayaknya gue masih belum bisa tuh yang mengasihi gitu, kayaknya it's just not my thing gitu ya. Boleh cek and recheck lagi kepada diri kita. Do we still hold on to our pride? Atau kita sudah lose our pride so that we can love like Jesus? Dan pride atau kesombongan atau keangkuhan ini bisa berarti macam-macam. Bisa berarti attitude kita yang sombong. Bisa juga karena kita merasa diri kita benar dan orang lain salah. Jadi ada punya memegang kebenaran diri sendiri. Kita baca di 1 Korintus 13 ayat 4-5 dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, jadi hal penting yang perlu kita sadari dalam hal mengasihi adalah kerendahan hati. It's not pride, but it's humility. Ya, jadi setiap hari kita pasti punya pilihan nih, ya, di dalam kehidupan kita. Kita mau hidup dalam kebenaran diri sendiri kita, dengan kesombongan kita, dengan pride kita, atau kita mau hidup di dalam kerendahan hati, kebenaran, dan kasih Kristus yang mengubahkan. Itu semua pilihan. Which one do you wanna choose? Nah sekarang, apakah kita akan terus memusatkan segala sesuatunya kepada diri kita sendiri? Hanya untuk kesenangan sendiri, hanya untuk memuaskan diri kita sendiri, kepentingan diri sendiri, pokoknya I don't care about you, I don't care about you, I don't care about her, I don't care about him, everyone, I don't care, it's just me, myself and I. Nggak peduli deh pokoknya gitu ya. Terus maksudnya apa? Apakah aku nggak boleh happy? Of course not, gitu ya. Karena sumber sukacita, sumber happiness kita itu datangnya bukan dari hal-hal yang kita lakukan atau hal yang kita dapatkan. Gitu. Jadi jangan salah kaprah bahwa maksudnya terus kenapa aku harus menderita terus gitu hidupnya? Aku nggak boleh happy? Of course not, gitu ya. Tapi karena kita mendasarkan happiness kita dari hal-hal yang kita lakukan atau yang kita kerjakan, makanya kita bisa at one point kita bertanya, emang aku nggak boleh happy? Gitu ya. Nah sekarang aku mau kita sama-sama punya mindset yang sama. Sumber sukacita, sumber happiness kita itu datangnya bukan dari hal-hal yang kita kerjakan atau yang kita dapatkan. Ya kalau kita lagi melakukan sesuatu yang fun and then kita happy, ya that's fine too, gitu ya, nggak masalah gitu. Tapi jangan sampai
kita menaruh harapan pada hal-hal yang seperti itu. Karena once itu kita nggak bisa dapatkan, ya kayak sekarang di masa pandemi nih ya, we cannot do what we are happy to do, gitu ya. Kita nggak bisa melakukan hal-hal yang tadinya kita bisa lakukan, kita happy lakukan itu, sekarang kita mulai terbatas, and then we start looking for self-love. Ya, once kita udah di rumah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, sometimes maybe some of us kita merasa we lose hope, we lose joy, yang akhirnya membawa kita terhanyut semakin dalam ke konsep yang namanya self-love atau healing dan lain sebagainya. Kita sama-sama buka yuk di Roma 15 ayat yang terakhir ya, kita buka ya. Roma 15 ayat 13. Dikatakan bahwa semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. So, seperti ayat ini dikatakan bahwa sumber sukacita, sumber pengharapan kita itu datangnya dari Tuhan, bukan dari hal-hal yang kita kerjakan, bukan dari hal-hal yang kita bisa dapatkan di dunia ini. Dan karena pengharapan itu datangnya dari Tuhan, makanya itulah sukacita yang datangnya dari Tuhan, itulah yang akan menjadi bahan bakar kita untuk kita terus dapat bertumbuh, memperbesar kapasitas kita dalam mengasihi, untuk menjadi bahan bakar utama juga untuk terus kita dapat memberikan kasih kita kepada orang lain, untuk kita mulai care dengan orang lain, untuk kita mulai fokus mencari Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi. Itu bahan bakarnya. Jadi aku mau ajak kita semua untuk marilah kita semua terus melayangkan pandangan mata kita ini kepada Allah yang adalah kasih itu sendiri, dan Dia juga yang adalah sumber pengharapan dan sukacita kita, gitu ya. Jadi biarlah kita semua menyadari bahwa we can never give love if we don't have love. Intinya we cannot give something that we don't have, gitu ya. So sekarang let's love God more, let's love people more, dengan mulai menyadari bahwa kita ini sekarang sampai di hari ini pun, di titik ini pun, detik ini pun, it's all because of His love, gitu ya. Dan selanjutnya, setelah kita menyadari itu semua, kita mulai menghidupi semua ini, kita menghidupi dua hukum utama tadi, kita bisa terus memberikan kasih kita kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan kita bisa menghidupi core values yang sudah ada di gereja ini sebagai anak-anak di dalam rumah Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk terus kami terhubung dengan Engkau yang adalah kasih itu sendiri. Ajar kami Tuhan untuk terus memperbesar kapasitas kami dalam kami mengasihi-Mu, dalam kami juga mengasihi sesama kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang sudah dibagikan sejak masa kecil kami, mungkin ketika kami di sekolah minggu dulu Tuhan, itu terus menjadi reminder untuk kami dan bisa menjadi pelita bagi kaki kami, bisa menjadi terang bagi jalan-jalan kami Tuhan Yesus. Sehingga kami terus bisa belajar, kami bisa terus dituntun untuk dapat hidup di dalam kasih. Ajar kami Tuhan untuk tidak egois, tetapi biarlah kami semua menyadari bahwa sama seperti Engkau hidup di dunia dengan menyangkal diri Tuhan, biarlah kami semua juga mau hidup untuk menyangkal diri kami dan tidak berfokus hanya kepada diri sendiri Tuhan. Thank you Jesus for everything. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai dengan Kau datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Thank you, God bless you.